Ya, kita turut berduka cita sedalam-dalamnya pemirsa, setahun sudah peristiwa yang begitu memilukan terjadi di Gaza, Palestina. Bahkan ada puluhan ribu orang yang meninggal dunia. Bahkan hingga saat ini, jika Mas Hussein tadi sudah menjelaskan ya, kondisi yang begitu memilukan, kekurangan air, dan ada berbagai macam krisis yang terjadi di sana. Dengan adanya momentum 1 tahun ini, Mas Hussein, 7 Oktober tahun lalu sudah terjadi, mungkinkah ini membuka mata dari entah dunia internasional ataupun negara-negara lainnya supaya tidak seperti kata Mas Hasibuloh, terbelah pandangan dari mana yang pro manapun yang kontra? Ya. Orang Gaza menyebut perang kali ini al-harb al-kashif, perang yang mengungkap banyak hal. Kedok, yang Ya, membuka kedok kebohongan dunia. Selama ini dunia, bahkan Indonesia, kalau belajar hukum, belajar demokrasi, belajar hak asasi manusia ke Amerika kan. Tapi peristiwa genosida di Gaza jelas menunjukkan bahwa Amerika ini semuanya penuh kebohongan, karena dia tidak berdiri atas nama demokrasi, atas nama hak kemanusiaan, tapi dia berdiri atas kepentingan mereka. Kemudian juga hal ini membawa masyarakat dunia untuk semakin sadar. Itulah kenapa tingkat warga Amerika, warga Eropa, Jerman, kemudian Spanyol yang masuk Islam di Eropa itu tinggi sekali itu. Melihat ternyata ada masyarakat di Gaza yang hidup berbulan-bulan dengan kelaparan, kehausan, hancur rumahnya, hilang orang tuanya, tapi mereka masih bisa tersenyum. Ini yang membuka mata dunia bahwa oh di situlah ada istilahnya apa, innocence gitu loh, ketidakbersalahan di situ. Di situ ada agresor yang jelas-jelas ditampilkan secara live streaming seperti itu kan. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang dunia terbuka matanya, gerakan boykot yang masif di sana sini. Ya, saya akui memang ada narasi-narasi yang masih terpecah belah di kalangan kita. Namun ini jumlahnya sangat jauh ya dibandingkan sebelum 7 Oktober. Sebelum 7 Oktober itu mayoritas Eropa itu meyakini Israel itu adalah sebuah negara demokrasi yang berhak untuk mempertahankan diri. Tapi sekarang itu hanya beberapa yang berkicau seperti itu. Ya. Bahkan para tokoh-tokoh besar Hollywood, ya bahkan para politisi sendiri di beberapa negara Eropa Semakin berempati. Kita lihat Brazil bahkan memutus hubungan diplomasi. Spanyol mulai mengakui Palestina dan diikuti oleh beberapa negara-negara lainnya. Jadi 7 Oktober ini adalah momen di mana mata dunia terbuka, dan semua terjadi karena pengorbanan warga Palestina ya yang mengorbankan nyawa mereka, darah mereka, keluarga mereka, harta mereka. Dan itu yang harus kita jaga, semangat itu kita jaga untuk menghormati mereka di Gaza. Terlepas mata dunia ini sudah semakin bersimpati, berempati juga, Mas Hasibuloh, kita juga tentunya melihat ya, mata kita tertuju terhadap Israel. Tadi sudah disebutkan, Israel ini tentunya dibackingi oleh Amerika Serikat. Akankah ini memang serangan dari Israel ini terjadi dalam waktu dekat? Kita sudah tahu ini sudah semakin meluas ke Lebanon, tapi ke Iran, ini apakah akan segera terjadi dalam waktu dekat menurut pandangan Anda? Ya, saya mungkin nyambung sedikit dari Mas Hussein dan Pak Tengku tadi. Menurut saya memang di satu sisi memang ada pembelahan seperti yang saya bilang tadi di awal, tapi di sisi lain saya melihat justru ada progres tadi disampaikan oleh Mas Hussein. Banyak orang bahkan negara yang menurut saya masih menggunakan nuraninya, atau bisa kita sebut itu menunjukkan bahwa nurani dunia masih terbuka. Saya tidak ingin mengatakan lalu mereka yang mendukung Israel itu sepenuhnya salah. Menurut saya secara keadilan kita juga, saya paling tidak bisa mengatakan Israel punya hak untuk membela dirinya, terutama ketika diserang dalam serangan 7 Oktober itu. Tapi pada batas dan keadaan yang itu dimungkinkan. Yang hari ini sudah dilakukan oleh Israel dengan 42.000 korban, itu yang saya bilang tidak ketemu rumusnya. Ini bentuk pembelaan diri yang mana? Itu yang saya bilang kita bisa, karena kalau kemudian kita ikut dalam pembelahan itu, nggak ada bedanya di antara kita dengan mereka. Dan itu artinya pembelahan dunia. Justru saya melihat seperti dikatakan Pak Hussein tadi, sebenarnya ada progres dari individu maupun negara yang awalnya babi buta mendukung Israel, lalu kemudian lebih mendukung Palestina dengan kebenaran-kebenaran tadi. Cuman yang menjadi kendala menurut saya memang lebih kepada organisasi dunianya, yaitu PBB. Saya ingin mengatakan ketika ada nurani dunia yang bekerja, yang masih hidup dan normal di level pribadi-pribadi dan negara-negara, suara ini gagal menjadi sebuah
keputusan yang punya kekuatan hukum dan mengikat, karena kemudian direduksi, dihancurkan oleh sebuah sistem pengambil keputusan yang dikenal dengan veto. Seandainya cuma veto saja masih mending, ini sudah dikasih hak veto dan kita membiarkan para pemilik veto ini di satu sisi diharapkan menjadi hakim ibarat sebuah pertandingan, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari like and dislike, dari dukung-mendukung terhadap mereka yang berperang. Itu yang membuat PBB deadlock gitu. Jadi dia gagal untuk menangkap nurani dunia, suara dunia yang minimal tercermin di Majelis Umum PBB yang meminta Palestina merdeka, karena itu persoalannya. Dan akhirnya ketika dibawa ke PBB, maka kemudian menjadi layu sebelum berkembang. Ini tidak menjadi sebuah suara. Nah itu menurut saya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Tengku juga terkait dengan itu. Nah yang terakhir kalau ditanya soal bagaimana eskalasinya sekali lagi, nah sekarang ini sebenarnya Timur Tengah ini lagi betul-betul membara, Mbak Gita. Saya membaranya minimal 2. Jadi memaknai peringatan 7 Oktober ini dari 2 versi. Saya baru mengikuti di Al Jazeera, itu masih ada roket yang meluncur dari Gaza ke Israel. Bayangkan setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Jadi memang benar di atas ini hancur, tapi secara sistem militer itu mereka tidak hancur. Nah ini yang justru menjadi pukulan bagi Israel. Kalian bilang operasinya adalah ingin menghajar Hamas. Hamas tidak rontok sampai hari ini. Yang rontok adalah warga sipil yang ada di atas itu. Jadi itu yang menjadi kegagalan dan titik kritik bagi Israel. Nanti kita akan bahas bagaimana meluasnya konflik yang terjadi di Timur Tengah ini. Nanti juga saya akan tanyakan kepada Mas Reza, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami segera kembali.